Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang terakhir di bab 1 kita, yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku. Oke, sebelum kita ke materi, di sini ada informasi. Tahukah kalian bahwa jarak antara matahari dan Jupiter dalam sistem tata surya kita adalah 780 juta kilometer dan massa molekul air kira-kira 0,0000000003 gram. Nah, bagaimana membaca kedua bilangan tersebut? Tentu sangat menyulitkan, bukan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, dalam matematika digunakan suatu bentuk yang dinamakan bentuk baku. Nah, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Nah, untuk aturan penulisan bentuk baku bilangan, yang pertama, untuk bilangan besar atau lebih dari 10, maka aturannya adalah A kali 10 pangkat N. Sedangkan untuk bilangan kecil, yaitu antara 0 dan 1, maka aturannya adalah A kali 10 pangkat negatif N. Di sini catatannya dengan N anggota bilangan asli dan A merupakan bilangan antara 1 dan 10. Jadi, N itu harus berupa bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh N itu pecahan, ya. Dan A ini merupakan bilangan antara 1 dan 10. Jadi nggak boleh lebih dari 10 atau sama dengan 10. Jadi harus antara 1 sampai 10. Jadi boleh 1,5, 1,05, atau 3,7, 3,75, atau 9,009, atau 9,99, ya. Tidak boleh kalau misal kamu ambil A-nya misal 12, 36, 78, ataupun nggak boleh A-nya berupa bilangan desimal 0,75, 0,013, tidak boleh ya. Jadi A-nya harus di antara 1 dan 10. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, di sini Apuria ambil bilangan yang merupakan contoh cerita tadi, yaitu ada jarak matahari dan Jupiter, yaitu 780 juta. Nah, untuk menuliskan bilangan ini, nah ini kan berarti bilangan besar ya, bilangan yang lebih dari 10, maka kita menggunakan aturan yang pertama, yaitu A kali 10 pangkat N, ya. Nah, A di sini adalah tadi bilangannya antara 1 dan 10 ya. Jadi antara 1 dan 10. Boleh ditulis seperti ini. Jadi A-nya boleh lebih besar dari 1, tetapi A-nya harus lebih kecil dari 10 ya. Jadi di sini kita ambil A-nya. Nah, di sini kita lihat angka sebelum 0. Jadi ada 7, 8. Ada 7 dan 8. Nah, kalau kita misal ambil A-nya, misal kita ambil A-nya adalah 78, maka kan tidak boleh ya, tidak memenuhi syarat A tadi, karena A itu harus lebih besar dari 1, tetapi harus lebih kecil dari 10. Maka kalau kamu ambil A-nya 78 tidak boleh. Nah, bagaimana biar memenuhi syarat? Nah, kita boleh mengambil A ini bilangan desimal, ya, jadi boleh 7,8. Nah, 7,8 ini kan lebih dari 1, tetapi kurang dari 10. Jadi kita ambil A-nya adalah 7,8.
Nah, terus kali 10 pangkat N. Nah, 10 pangkat N. N tadi merupakan bilangan asli. Nah, N didapat dari mana? Nah, tadi kan komanya ada di sini ya, ada di antara 7 dan 8. Nah, kita hitung angka setelah koma itu ada berapa angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ini 7, ini 8. Jadi 10 pangkat 8. Oke, itu ya. Jadi 8 ini didapat dari jumlah bilangan, jumlah angka yang berada di setelah komanya. Jadi tadi kita ambil 7,8, komanya ada di antara 7 dan 8, kemudian kita hitung bilangan setelah koma ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya adalah 8. Oke, itu untuk yang bilangan besar. Sekarang untuk yang bilangan kecil. Nah, untuk bilangan kecil aturannya A kali 10 pangkat negatif N. Dengan aturan yang sama ya, A-nya antara 1 dan 10 dan N-nya bilangan asli. Nah, kita lihat untuk yang bilangan kecil, kita lihat bilangan ini nih. Bilangan setelah 000 ini ada angka 3. Nah, karena 3, misal kita ambil A sama dengan 3, apakah jika kita mengambil A sama dengan 3 memenuhi syarat A ini antara 1 dan 10? Ya, ternyata 3 itu kan lebih besar dari 1 dan juga lebih kecil dari 10 ya. Maka kita boleh ambil A-nya 3. Nah, 3 kali 10 pangkat negatif N. Nah, N-nya didapat dari mana? Nah, didapat dari mana N-nya? Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Tadi kita kan ambil 3. 3 itu kan sebenarnya 3,0 gitu ya. 3 itu kan sebenarnya itu boleh ditulis menjadi 3,0 ya. Maka komanya kan jadinya ada di sini nih. Nah, kita hitung jumlah angka yang berada di depan koma. Jadi 3 ini dihitung 1 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, jadi bentuk baku dari bilangan yang kedua ini adalah 3 kali 10 pangkat negatif 23. Ini tadi adalah massa molekul air ya. Massa itu berarti kalau dalam istilah sehari-hari itu berat. Ya, kalau fisika itu kan berat itu massa kali G, M kali G, massa. Nah, massanya air, molekulnya air itu karena sangat ringan sekali, maka ini 0,000003. Nah, bisa ditulis menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 23. Oke. Lanjut, sekarang contoh yang berikutnya. Di sini, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk bilangan biasa. Jadi ini kebalikan dari contoh yang sebelumnya ya. Di sini ada 5,63 kali 10 pangkat 9. Nah, kita tulis saja nih. Angkanya kita tulis saja 5, 6, 3. Terus di sini ada 10 pangkat 9. Berarti kita angka pertama kita tuliskan 0 sebanyak 9 buah. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, terus tadi kan di sini ada 5,63. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Ya, berarti di sini juga ikut ada 2 angka di belakang koma. Nah, 0 di belakang koma ini coret. Jadi, ketemu bentuk bilangan biasanya itu ada ini. 5, 6, 3, 0, 0, 0. Nah, ini bentuk bilangan biasanya dari 5,63 kali 10 pangkat 9. Ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya. Di sini ada untuk bilangan baku, bilangan kecil. Bentuk baku dari bilangan kecil 6,4 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, berarti kan kalau bilangan kecil, ya, pangkat negatif 6 berarti kan 0, gitu ya. Berarti kan di sini nanti ada 0,000 berapa gitu kan. Belakangnya di sini ada bilangan 64. Gitu kan? Nah, di sini negatif 6 berarti dari bilangan yang semula ini, ya, itu komanya mundur 6 langkah atau mundur sebanyak 6 angka, ya. Jadi awalnya itu kan komanya di sini nih, ya, komanya di sini. Nah, mundur 6 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tempat yang kosong ini dikasih angka 0 saja. Nah, maka bentuk bilangan biasanya adalah 0,0000064. Oke, seperti itu ya. Semoga contoh yang Bu Ria jelaskan ini bisa membuat kalian paham untuk materi ini. Saya rasa materi ini adalah materi yang sederhana. Semoga kalian bisa mempelajari sendiri di rumah dengan melihat video pembelajaran dari Bu Ria ini. Oke, terima kasih. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.